wingi ku asline ana jukung kerem paling lur. Buat sekoci. Jakarta jenenge guys. Jakarta. Ini Pantis, airnya surut ini guys, namanya airnya ini surut kalau orang Puger menyebutnya Pantis. Airnya lagi surut, air surut berarti di sungai, di kali atau di sungai itu airnya kecil. Makanya nelayan tadi banyak yang berangkat saat siang hari karena airnya besar, jadi di sungai perahunya ngambang atau mengapung. Kalau perahunya mengapung jadi bisa menuju ke lautan, kalau nggak mengapung tidak bisa menuju ke lautan. Jadi kalau nelayan yang berangkatnya telat, dia biasanya memilih air pasang di malam hari. Nanti sore ini nanti sampai sore surutnya guys. Jadi malam harinya pasang lagi, maka pasang itulah nelayan berangkat melaut. Cuman di Puger rata-rata youtubernya tidak punya kamera yang berinfrared, jadi tidak bisa merekam aktivitas nelayan Puger di malam hari saat berangkat di malam hari. Sebenarnya kalau pagi merekam perahu nelayan pulang sebenarnya itu sudah sisa-sisa, karena terkadang kompak nelayan pulang di malam hari, biasanya jam 12, jam 2, jam 3 dini hari sudah pada pulang. Berangkat sore biasanya pulang pagi, berangkat sore hari. Berangkat yang siang-siang jam 12 siang. Namun juga terkadang tergantung ikannya guys, kadang-kadang bisa berangkat kalau ikannya dekat di daerah sini, karena nelayan pulang lebih cepat, kadang-kadang hanya sekitar 6 jam langsung pulang. 6 jam itu kalau sudah semburat guys, semburat mudal guys, iwake mudal itu kalau di dalam bahasa Indonesia ikannya itu muncul keluar semua. Jadi di mana-mana banyak ikan. Sekali melepaskan jaring maka ikan langsung nyamperin guys, langsung tersangkut di sebuah jaring, tersangkut, langsung mancep guys. Mancep itu nancap ya, nancap kepalanya itu nancap di lubang jaring yang pas untuk ikan tersebut. Hanya bisa nancap tapi tidak bisa keluar. Nah, cara mengeluarkan tersebut dengan cara manual, diambil satu-satu guys. Jika dalam satu box atau krat ikan temuru misalnya, itu juga satu-satu guys ngambilnya, karena sebagian ikan kalau yang ukurannya besar-besar, ikan lemuru atau ikan sarden yang besar-besar, itu tidak bisa dientrok-entrok guys. Dientrok-entrok itu diapain ya, karena bahasa Indonesia ini terbatas. Dientrok-entrok itu ya dientrok-entrok guys kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya, tidak tahu saya. Nah, kalau ikannya agak kecil-kecil itu dientrok-entrok udah rontok guys.
dirontokin dengan dihentak-hentakkan, jaringnya dihentak-hentakkan itu ikannya rontok. Tapi kalau ikan lemburunya yang besar-besar itu tidak bisa rontok, guys. Harus diambil satu-satu dengan tangan secara manual. Itu pun harganya ikannya itu murah, guys. Padahal itu sulit sekali, guys. Namanya di sini nyocoli, guys. Di Buker itu namanya nyocoli lah. Sedangkan nyocoli itu tadi butuhkan banyak orang, guys. Kalau pas lagi ikannya sangat banyak sekali, itu diambil satu-satu, guys. Ribuan ikan itu diambil satu-satu dengan tangan. Jadi kalau harganya pas lagi murah, itu sangat rezeki sekali yang beli, guys. Manual, guys, diambil satu-satu, ikannya diambil satu-satu, guys. Jumlahnya ribuan ikan. Harusnya lebih mahal kan, ya lebih pantas untuk para nelayan manual seperti di Buker. Mungkin kalau di sistem menggunakan mesin, mungkin ikannya itu langsung keluar kalengan, guys. Sardennya masuk jaring, masuk kapal, langsung keluar kalengan. Mungkin ada yang sistemnya seperti itu, cuman di sini tidak ada. Ya adanya manual, guys. Ini ombaknya bagus, cuacanya bagus. Nanti kalau cuacanya buruk atau ombak sedang besar, ikannya makin mahal harganya, guys. Karena nyarinya sulit, jarang yang mau nyari kalau pas ombak besar. Apalagi angin-angin, pas anginnya dari barat itu, guys. Di tengah laut menimbulkan badai. Anda tahu badai? Badai itu gelombangnya jadi ombak, guys. Makanya orang Buker kalau sudah bilang, wah mute-mute ning tengah. Kalau mute-mute itu namanya gelombangnya sudah jadi ombak, guys. Mecah-mecah gitu, guys. Berbuih-buih. Jadi kalau sudah berbuih-buih, nah itu nelayan takut, guys. Banyak yang takut. Hanya segelintir, hanya beberapa orang saja yang berani melaut dalam keadaan badai atau badai, dalam keadaan badai, angin kencang ya. Dan terkadang banyak ada juga yang karam di tengah. Beberapa misalnya prediksi, misalnya anginnya itu tiba mendadak, badainya tiba dalam keadaan mendadak gitu, guys. Itu biasanya banyak yang karam di tengah, guys. Jadi kadang-kadang kalau harganya ikan itu mahal, ya begitulah, guys. Memang carinya sulit, guys. Kalau lagi musim ikan dan ombaknya sangat besar, bukan hanya besar tapi sangat besar, itu lebih banyak yang libur nelayan. Hanya 1-2 orang saja yang berani melaut. Memang pemberani orangnya, jadi mentalnya sudah mental alam, mengikuti alam. Sebenarnya ya ada ketakutan, mungkin sedikit ketakutan, tapi demi menafkahi sanak keluarga atau saudara juga, itu melaut dengan sangat terpaksa, guys. Lagi ombak yang sangat besar. Itu sebabnya aplikasi, guys. Aplikasi prediksi ombak itu sedikit membantu nelayan untuk berjaga-jaga. Misalnya jam 11 malam nanti malam jam 11 itu diprediksikan ombak besar di Pelawangan. Jadi nelayan bisa berjaga-jaga atau mempersiapkan pulang lebih awal, ya, paling lambat jam 10.
Jadi seperti itu. Jadi ada untungnya juga aplikasi tersebut. Prediksi, meskipun kadang-kadang tidak tepat prediksinya, namun juga bermanfaat. Menggunakan prediksi dari aplikasi, atau namanya aplikasinya ada di Play Store, banyak prediksi cuaca, tinggi gelombang dan angin, sudah banyak disediakan di Play Store. Banyak yang menciptakan, mulai dari Isuki, Windy, atau yang lain-lain. Oke guys, sepertinya saya capek guys, ngoceh terus guys. Saya lebih suka menggunakan kamera yang ngebuluran ini guys, karena kameranya sangat empuk sekali. Zoomnya itu lebih empuk daripada yang kamera saya yang normal, karena ini memang sudah settingan dari kameranya ya, dari sononya dibuat seempuk ini. Empuk, tidak perlu bantuan editing apapun, tidak perlu bantuan aplikasi apapun, langsung direkord dan diupload. Kalau memerlukan editing itu saya tidak bisa mengupload banyak video guys, saya hanya mengupload 1 atau 2 saja, karena saya tidak memerlukan editing, dan sebisa mungkin, senatural mungkin saya membuat video tanpa editing. Ya seperti inilah jadinya. Kadang-kadang juga darurat, ada hal-hal yang perlu dipotong, misalnya merekam sesuatu yang sedikit lebih vulgar, maka itu dipotong. Biasanya saya merekam secara tidak sengaja, maka saya potong setelah diupload. Memotongnya setelah diupload di YouTube, tidak pernah memotong ke editing, kecuali sangat darurat. Biasanya saya memotongnya di YouTube, setelah diupload dia potong di YouTube. Ini kalau menggunakan 60 fps ya guys, itu gambarnya tidak patah-patah guys. Jadi saat perahu melaju, gambarnya itu tidak patah-patah. Tahu patah-patah? Patah-patah itu kayak ngelangkap, kayak jam. Saya tidak bisa menjelaskan sih. Gambarnya itu kurang halus saja, agak kasar kalau menggunakan yang 50 fps. Kalau yang 60 fps ini gambarnya lebih halus. Kalau masalah stabilizer sama saja, sama-sama stabil dengan yang 50 fps. Stabilizernya sama, sini stabilizernya juga sama, menggunakan 5 axis stabilizer, itu milik Panasonic. Tapi kalau yang 60 fps ini gambarnya lebih halus guys, hasilnya lebih halus, tidak patah-patah. Jadi kalau misalnya kita gerakkan kamera ke kanan dan ke kiri, benda yang diam tersebut tidak menjadi pecah gambarnya. Benda yang diam benar-benar diam sesuai kenyataan diam. Contohnya batu kebu namanya guys kalau di sini. Kalau misalnya kameranya digerakkan kanan dan ke kiri, ke kanan, itu gambarnya tidak patah-patah.
Kalau saya menggunakan 30 fps gambarnya langsung patah-patah, terlebih lagi menggunakan 24 fps ya. Padahal 24 fps 30 fps itu settingan umum, cuma ini objeknya itu objek bergerak, jadi semakin tinggi fps semakin bagus hasilnya. Objeknya soalnya bergerak guys, perahu yang bergerak, kapal yang bergerak, speedboat yang bergerak, jadi tidak bisa menggunakan standar 30 fps. 30 fps itu hanya cocok untuk merekam gambar diam. Kalau gambar bergerak kita menggunakan fps yang lebih tinggi, dan kita bisa membuat slow motion tanpa mengurangi kualitas dari video tersebut saat di slow motion. Jadi anak-anak editing ini paham, orang-orang yang biasa editing video bikin slow motion atau slow motion mania, mereka memiliki kamera yang bisa mencapai 10.000 fps per second, 10.000. Jadi di sana, di luar negeri sana, nggak tahu saya namanya luar negeri itu gimana, tapi saya pernah menonton video YouTube, dia mencoba men-slow motion atau memperlambat gerakan sebuah laser guys. Cahaya laser itu kan sangat cepat sekali guys, itu dicoba di slow motion, ternyata jadinya seperti asap guys. Asap itu cahaya itu ternyata ada warnanya agak hijau-hijau gitu guys, kan itu menggunakan laser warna hijau ya. Saat laser disenterkan atau disentorkan, itu dicoba di slow, padahal itu cahaya sangat cepat kan, cahaya itu sangat cepat sekali, lebih cepat dari gerakan perahu guys, sangat cepat cahaya itu. Tapi mencoba di slow motion menggunakan 10.000 fps guys, dan hasilnya ternyata seperti asap guys, cahaya itu guys. Wah, Anda lihat di YouTube 10.000 fps, tidak ada gambar yang terlewatkan sedetik pun. 10.000 itu jadi filenya sangat besar sekali guys, ber-GB guys. Di sini tidak bisa menciptakan, maksudnya belum ada yang punya, mungkin ada kalau yang budgetnya mampu membeli kamera tersebut, kayaknya itu dimodifikasi ya, atau mungkin memang ada kamera yang 10.000 fps yang harganya sangat fantastis. Tidak terasa ini rekamannya sudah 19 menit berlalu, maka saya akan potong sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, lanjut di jam berikutnya.